nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu semua, pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya di acara kajian selikuran ya. Alhamdulillah dalam kondisi yang baik ya. Alhamdulillah saya lihat dengan kondisi yang terbaik untuk kita semua ya. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala nikmat, kesempatan ya, dan semua yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat dan orang-orang yang senantiasa ikut ittiba kepada beliau ya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, pada kesempatan ini sebuah waktu, sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita bisa menghadiri semuanya acara kajian selikuran ya dalam rangka memperingati Hari Ibu ya. Untuk selanjutnya akan saya bacakan dulu ya urutan susunan acaranya. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian nanti ada tilawah ya oleh Mbak Nurul Hidayati ya, Sarjana Pertanian, kemudian kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ari Aji Astuti SPD MPD ya. Dalam hal ini nanti akan mengetengahkan tema tentang gandeng aku meraih surga ibu ya. Sebuah tema yang sangat menarik sekali ya untuk kita semua ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan doa. Kemudian yang terakhir penutupnya. Baik, tidak usah berpanjang lebar ibu-ibu semua ya, kita buka kajian kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami silakan Mbak Nurul Hidayati Sarjana Pertanian untuk tilawah. Dia akan membacakan surat Luqman 11 sampai 19. Monggo saya persilakan. Bismillah khairan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Luqman ayat 14 sampai 19, halaman 412. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja dulu HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في
صخرة أو في السماوات فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadamu, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Luas, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ukti Nurul Hidayati Sarjana Pertanian ya, atas ayat-ayatnya tadi yang dibacakan ya. Semoga menambah keimanan kepada kita semua sebagai pendengarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kajian ya, yang akan disampaikan oleh Ustazah Ari Aji Astuti, SPD MPD ya, dengan tema Gandeng Aku Meraih Surga Ibu. Untuk itu monggo kepada Ustazah Ari saya persilahkan, monggo. Baik, jazakillah khair Bu Ani Saraswati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian selikuran. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan terbaik. Yang sakit semoga segera disembuhkan, dan yang sedang sibuk semoga Allah mudahkan mengurus segala kesibukannya. Saya lihat di peserta ini ada beberapa tetangga saya, Bu Sri, Bu Mutrika, selamat bergabung. Jazakumullah khair. Ibu-ibu dari seluruh
PC Salimah se-Jawa Tengah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, pengurus PW juga semoga semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terus terang tema yang disodorkan pada malam ini merupakan tema yang bagi saya sangat menggetarkan hati ya. Judulnya luar biasa. Ya. Gandeng aku menuju surga, Ibu gitu ya. Dan kita semua adalah kaum ibu yang Allah amanahi, putra-putri. Jikapun ada yang belum menikah, semoga Allah segera pertemukan dengan jodohnya. Jikapun ada yang belum dikaruniai putra, semoga Allah segera memberikan karunia seorang putra, seorang putri yang soleh dan solihah. Sebelumnya izinkan saya untuk share ini, berarti Bu Endah mungkin saya perlu dijadikan host ini, ternyata belum bisa share screen. Ini adalah materi yang cukup membuat terutama saya sendiri merasa sangat sebenarnya sangat berat bagi saya untuk menyampaikan materi ini ya, karena tentu saja ketika seorang ibu mau menggandeng putra-putrinya ke surga, maka dia juga harus menjadi ahli surga. Ya, jadi ahli surga. Nah, karena itu bersama-sama kita bersama-sama semuanya, mudah-mudahan Allah jadikan ahli-ahli surga. Semoga Allah jadikan kita semua ibu-ibu yang mampu mengantarkan anak-anak kita ke surga kelak. Ya. Hingga keluarga kita semua masuk surga. Berada di dalam surga dalam kebahagiaan, dalam kebersamaan dengan semua anggota keluarga kita, dengan anak-anak kita. Oke. Ini sebentar. Nah, dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Nah, artinya berarti kita ketika ingin menjadikan diri kita dan anak kita, keluarga kita semua untuk masuk surga, maka kita juga harus berupaya untuk memiliki dua karakter ini, yaitu takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Nah, sehingga insya Allah dengan seperti itu kita akan masuk surga bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Ya, bukan hanya kita sendiri yang masuk surga, tetapi kita bisa menggandeng anak-anak kita ke dalam surga. Nah, tentang takwa, Hasan Al-Basri berkata bahwa takwa itu adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar menjalankan perintah, tetapi juga menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Sementara Umar bin Abdul Aziz berkata bahwa takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari atau mendirikan sholat malam atau melakukan kedua-duanya. Namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Ya. Jadi bukan sekedar menjalankan ibadah,
bukan sekedar puasa, bukan sekedar sholat malam, tetapi juga meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Jadi Masya Allah, ketika seseorang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sejatinya adalah modal untuk masuk ke dalam surga. Nah, lalu apa akhlak yang baik? Hasan Al-Basri mengatakan bahwa husnul khuluq itu, akhlak yang baik itu adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Ya. Jadi ada beberapa karakter, ada sifat, ya. Ada ramah, ada dermawan, dan bisa menahan amarah. Sya'bi berkata, bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Ya. Jadi akhlak yang baik itu, ya, akhlak yang baik itu adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana kita bisa menyiapkan anak yang bertakwa dan gemar beramal soleh, agar kita, para ibu, mampu menggandeng anak-anak kita ke dalam surga. Agar kita, para orang tua, bisa menggandeng anak-anak kita ke dalam surga. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kita harus upayakan, dan insya Allah dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah akan berikan kepada kita petunjuk dan bimbingan, sehingga insya Allah kita akan bisa menggandeng anak keturunan kita ke dalam surga. Yang pertama adalah bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Ini sering saya sampaikan di dalam kajian Tarbiyatul Aulad bil Islam, ya. Ini dasar utama pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 9, ya, bahwa Allah berpesan pada para orang tua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Oleh karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Jadi orang tua menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah yang ingin menyiapkan anaknya menjadi anak yang bertakwa dan beramal saleh, dia juga harus bertakwa kepada Allah dan senantiasa berupaya untuk mengucapkan perkataan yang benar. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada tipu daya dan sebagainya. Nah, ini peringatan tentu saja untuk saya sendiri khususnya, juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di forum ini minimal. Nah, yang kedua, kita perlu membuat komitmen di dalam keluarga kita, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya, dalam surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka ini kita bersama-sama di dalam keluarga. Baik ibu, baik ayah, baik anak-anak, kita bekerja sama. Kita berkomitmen bagaimana supaya kita bisa masuk surga bersama-sama. Bukan hanya orang tuanya saja, bukan hanya anaknya saja, tapi semuanya, gitu ya. Sehingga kita saling menjaga di situ. Di dalam keluarga, semua saling menyemangati, saling mengingatkan, saling mendukung, sehingga kita semuanya berada dalam ketakwaan dan kebaikan. Nah, Allah juga berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, ya. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Ya, jadi catatannya di sini, orang-orang yang beriman dan yang anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan.
mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi orang-orang yang beriman yang berhasil menjadikan anak cucunya juga sama-sama beriman. Jadi tidak hanya dia sendiri yang berimannya. Tidak hanya dia sendiri. Tidak membiarkan anak keturunannya tidak dalam keadaan beriman, tetapi mengajak serta. Maka di sini perlu komitmen keluarga. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang suka bila dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah di saat kematian menyusulnya, ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah ia memberikan kepada orang lain apa yang ia sukai bila dia berikan kepada dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, maka alangkah baiknya kita menyiapkan diri, ya, menyambut kematian dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dan juga memberikan kepada orang lain apa yang kita sukai, ya, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita senang untuk berbuat baik, kita senang untuk menolong orang lain, gitu. Nah, lalu apa lagi yang perlu kita lakukan, yaitu dengan menyinari rumah tangga kita dengan cahaya ibadah. Anak-anak kita, keturunan kita, kita persiapkan untuk bersama-sama terbiasa, ya, menghidupkan rumah tangga kita, menyinari rumah tangga kita dengan cahaya ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam surat An-Nur ini, ya, fi buyutin udinallah antar fa'ab wa yudhkara fiha hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghadati wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Nah, jadi apa? Kita biasakan di dalam rumah tangga kita, anggota keluarga kita terbiasa bertasbih, berzikir, ya, berzikir pada waktu pagi dan petang. Kita diajarkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Untuk apa? Untuk memberikan ketenangan jiwa kita, untuk memberikan cahaya rumah tangga kita, untuk memberikan perlindungan diri kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ketika hati kita tenang, maka insya Allah aktivitas kita akan menjadi baik, akan menjadi lebih berkualitas. Nah, juga di ayat berikutnya diharapkan, ya, dianjurkan dan hendaknya kita semua dalam keluarga itu, semua anggotanya selalu mendirikan sholat dan membayarkan zakatnya. Nah, jangan sampai dilalaikan oleh perniagaan dunia. Ya, maka di sini dikatakan laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Ini. Jadi kita membiasakan anggota keluarga, membiasakan diri kita untuk berzikir, untuk bertasbih, memperbanyak sholat, membayar zakat, dan seterusnya. Di ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 juga ayat 56 Allah berfirman Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
wahai orang-orang yang beriman, bertasbihlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi mengingat Allah dengan zikir yang banyak, beristighfar, bertasbih, membaca hamdalah, membaca solawat bahkan ya, karena di ayat 56-nya dikatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa yusallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Nah, ketika kebiasaan-kebiasaan berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, ya, beristighfar, bersolawat, ini terbiasa dilakukan oleh semua anggota keluarga kita, termasuk anak-anak kita, maka insya Allah kita akan bisa bersama-sama, ya, bersama-sama menuju akhir, menuju surga, ya, sehingga meraih surga bersama keluarga itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Nah, lalu apalagi yang perlu kita lakukan? Ya, tegakkan aturan dengan konsisten. Ya, ini kadang-kadang dalam keluarga itu karena kasih sayang yang tinggi, seorang ibu, seorang ayah saking sayangnya kepada anak-anaknya, maka kemudian ketika anak-anak belum bangun sholat subuh, itu dibiarkan, biarlah capek, nanti saja. Kita tidak bisa begitu ya, tidak bisa begitu. Karena perintahnya adalah wa'andir ashiratakal aqrabin. Ya, jadi ingatkanlah, ya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, ketika ada kerabat kita, ketika ada tentu saja kerabat paling dekat dengan kita, anak-anak kita lalai dalam beribadah, kita ingatkan mereka untuk segera beribadah, ya, untuk jangan lalai beribadah, ya. Kita pesankan ke mereka pada saat waktu subuh belum bangun, kita pesankan kepada mereka agar segera untuk bangun sholat subuh dan seterusnya. Nah, dan tidak kalah pentingnya juga yang berikutnya adalah bersinergi. Kita tidak bisa sendirian, ya. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa bersama-sama di dalam keluarga. Seorang ibu harus bekerja sama dengan suaminya, seorang ayah harus bekerja sama dengan istrinya untuk menciptakan keluarga yang mampu mengantarkan putra-putrinya ke surga. Jadi tidak indah ketika istri solihah tetapi suaminya tidak soleh. Sebaliknya juga tidak indah ketika suaminya soleh tapi istrinya tidak solihah. Maka ketika kita mampu bersinergi bersama-sama, harapannya insya Allah anak kita pun akan mengikuti menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk saling tolong menolong, ta'awun, ya. Kenapa? Karena wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, ya, laki dan perempuan itu adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini dalam surat At-Taubah ayat 71. Jadi kita upayakan di dalam keluarga kita ada saling tolong-menolong, saling mengingatkan supaya kita bisa bersama-sama dalam kebaikan. Kita bisa terus bersama-sama baik di dunia maupun di akhirat kelak, gitu ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Nah, kemudian hal yang penting perlu kita lakukan supaya kita bisa menggandeng anak kita ke surga
adalah mendidik anak sebaik-baiknya dan bersabar dengan ujian-ujiannya. Allah sudah mengingatkan kita bahwa sebagian dari anak-anak, sebagian dari istri itu bisa menjadi ujian, bahkan menjadi musuh, ya. Bisa menjadi musuh bagi orang tuanya, ya. Inna min amwalikum wa auladikum, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, ujian bagi kamu. Dan sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Nah, ini sudah diingatkan, maka kita perlu berhati-hati dan berupaya supaya anak-anak tidak menjadi ujian bagi kita, tidak menjadi musuh bagi kita. Kita berupaya untuk mendidik sebaik-baiknya. Lalu ketika pun suatu saat barangkali ada anak-anak yang berlaku tidak sesuai dengan harapan orang tuanya, maka orang tua hendaknya bersabar dengan ujian-ujian itu. Nah, disinilah kita berupaya terus-menerus, ya, berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita berupaya untuk bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang tetap mendirikan sholat, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ini adalah sebuah doa. Jadi bukan hanya taat untuk diri kita sendiri pribadi, tetapi juga mengajak anak cucu kita, mengajak keturunan-keturunan kita untuk sholat, ya. Saya terus terang belajar dari ibu mertua saya almarhum, ya. Beliau dulu waktu masih ada, itu setiap habis sholat subuh beliau berkeliling ke rumah putra-putranya, diketuk satu persatu pintu rumah putranya, meyakinkan anak-anak sudah sholat subuh atau belum. Ya. Meski sebenarnya putra-putranya juga semua sudah sholat subuh. Tetapi untuk meyakinkan itu, maka beliau itu berkeliling, diketuk pintu anak-anaknya. Subuh, sudah sholat subuh belum? Nanti kalau dijawab, sudahnya, gitu, beliau melanjutkan perjalanan ke rumah putranya yang lain. Nah, maka sekarang saya pun begitu. Kalau begitu saya bangun, saya langsung bangunkan anak menantu saya, begitu, ya. Supaya apa? Untuk bersama-sama dalam ketaatan. Untuk bersama-sama mendirikan sholat. Nah, kemudian barang siapa yang diuji dengan mendapatkan anak perempuan, kemudian ia berbuat baik kepada mereka dengan mendidiknya, maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari sentuhan api neraka. Jadi seorang ibu, seorang ayah yang diuji dengan anak perempuan, diberikan kepada mereka anak-anak perempuan, dan dia mendidiknya dengan baik, menyayanginya dengan baik, memberikan pembekalan padanya dengan baik, maka Allah akan jadikan anak perempuan itu ya, mohon maaf, saya minum dulu. Baik, jadi orang tua yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak perempuan, dan dia mendidiknya dengan baik, menjaganya dengan baik, maka insya Allah dia akan menjadi penghalang orang tuanya dari neraka. Ini juga ada kisah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu hari Aisyah kedatangan seorang ibu yang miskin dengan membawa kedua anak perempuannya. Kemudian Aisyah memberikan kepada ibu itu 3 butir kurma. Lalu ibu itu membagikan kurma itu kepada putri-putrinya, dan yang satu dia akan makan sendiri. Tetapi kemudian anaknya memintanya, dan 1 butir kurma itu dibelah 2,
dan diberikan kepada putrinya. Maka ketika hal itu diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qad aujabalaha bihal jannah, au a'taqaha biha minan nar. Allah, ini mohon maaf tulisannya salah ya. Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah. Bukan SAW tapi SWT harusnya. Allah Subhanahu wa taala mengharuskan ibu itu masuk surga atau membebaskannya dari neraka disebabkan kasih sayangnya terhadap anak perempuannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang orang tua kepada putrinya itu akan dapat mengantarkan dirinya ke surga. Nah, otomatis ketika ibunya masuk surga, maka insya Allah dia akan berupaya untuk mengajak anak-anaknya masuk surga. Oleh karenanya, ibu, anak, ayah, anak, keluarga, semua harus dikondisikan supaya sama-sama memiliki peluang masuk surga bersama-sama. Nah, dan tidak kalah pentingnya, kita harus selalu waspada akan adanya godaan. Ya, dimanapun, bagaimanapun, godaan itu akan selalu ada. Ya, dan iblis sudah berjanji, sudah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, ya. Iblis meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Ya. Jadi luar biasanya iblis ini ya. Dia tidak terima dimasukkan ke dalam neraka, maka dia meminta izin supaya dia bisa menggoda manusia. Ya, dia mengatakan, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah ini. Jadi iblis akan selalu berusaha untuk menggoda manusia, untuk menjerumuskan manusia ke jalan keburukan. Karena itu kita harus berupaya untuk terus menjaga diri. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, itu dari segala sisi. Apalagi di zaman saat ini ya, yang godaan itu luar biasa. Kita diam duduk manis di dalam rumah, godaan itu datang demikian luar biasanya ya. Kita dengan ngeklik satu tombol saja, itu kita bisa saksikan berbagai macam hal yang menggoda iman, gitu ya. Oleh karena itu kita berupaya untuk terus waspada. Jangan sampai kita tergoda hal-hal yang menjerumuskan kita itu. Nah, lalu kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jadi jangan sampai kita terjerumus karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jangan sampai kita terjerumus mengikuti orang-orang yang hatinya lalai, orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Ya. Nah ini kita ingatkan pula kepada anak-anak kita. Di masa godaan itu begitu banyak, ya, fashion, food, film, ya, ada pakaian sudah sedemikian rupa banyaknya, gitu ya.
makanan demikian banyak macamnya. Kadang-kadang kita tidak tahu ini halal atau haram gitu ya. Maka saya kalau di rumah ini saya dikenal oleh anak saya terlalu rigid dengan makanan. Ini saya harus memastikan ini halal atau tidak gitu ya. Jadi kalau beli-beli di tempat makan itu saya selalu bertanya kepada yang jualan, Mas ini yakin halal? Nah, kalau dia bilang halal Bu, saya baru mau. Nah, saya bawa makanan pulang ke rumah misalnya, saya tanya, ini yakin halal? Halal Umi gitu ya. Saya baru mau makan begitu ya. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwa apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang masuk ke dalam tubuh anak kita, dalam keluarga kita itu sesuatu yang halal. Sehingga tidak terhalang doa-doa kita, tidak terhalang diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lalai, juga tidak menuruti hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan, baik godaan dunia maupun godaan yang berkaitan dengan harta, dengan nafsu, dengan hal-hal yang lain yang akan menjerumuskan kita. Nah, setelah itu semua kita lakukan ya, menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang bertakwa dan gemar beramal soleh. Maka kemudian kita harus banyak-banyak berdoa. Karena tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita. Kita tidak punya garansi bahwa kita pasti masuk surga. Tidak. Masuk surga adalah karunia Allah. Kalau kita bertumpu pada amal-amal soleh kita, mungkin amat sangat sedikit amal soleh itu. Kalau ditimbang amal soleh kita dengan amal keburukan kita, na'udzubillah, mudah-mudahan masih lebih banyak amal kebaikan kita. Mudah-mudahan amal keburukan kita kalah dari kebaikan-kebaikan kita. Tetapi karunia Allah lah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta surga padanya. Ya. Salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 85. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku ahli surga. Karuniakanlah kepadaku husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Karuniakanlah kepada kami, kepada keluarga kami, husnul khatimah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kumpulkanlah kami di dalam surga. Juga hadis riwayat An-Nasa'i ya. Wa as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Dan aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajah dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Nah, ketika kita memohon kepada Allah ya, agar kita merasakan kelezatan memandang wajahnya, agar kita dapat menghilangkan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kita mengharapkan surga. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita masuk surga bersama-sama. Sehingga suatu saat kelak ketika di akhirat nanti kita bisa mengatakan kepada anak kita, ayolah nak, kita ke surga bersama-sama. Ayolah nak, ibu gandeng engkau ke dalam surga. Marilah kita selama di dunia ini bersama-sama untuk bersusah payah, berletih lelah untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala larangannya.
menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Kita berbahagia di dalam surganya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ya bahwa di dalam surga itu walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita apapun yang kita minta. Ya. Di dalam surga Aden ini saya tidak tahu ini kok jadi banyak coret-coretan ya. Mohon peserta tidak mencoret-coret selain syukuran kerjasamanya atau anak-anak monggo dikendalikan. Jadi indah coret-coretannya. Inilah salah satu bentuk ujian ketika kita bersama anak-anak kecil ya. Jadi nanti kita orang tua dan anak-anak akan dikumpulkan bersama-sama ya, bersama-sama orang saleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya dan anak cucunya. Luar biasa. Di dalam surga orang-orang yang soleh bersama anak-anak cucunya akan dikumpulkan, saling menarik. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Ya, jadi ada catatan di sini bahwa kita bisa berkumpul dengan orang tua kita, dengan anak cucu kita, ya, di dalam surga ketika kita adalah orang mukmin. Ketika keluarga kita, anak kita adalah orang mukmin, maka kita harus menjaga diri kita, menjaga seluruh keturunan kita bahwa mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang sering dibaca oleh para khotib di mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beriman. Ya. Dalam keadaan Islam. Nah, sehingga kita harus berupaya untuk istiqomah, memegang teguh ya, keimanan ini sampai maut menjemput. Ya. Jadi ketika kita dikumpulkan di dalam surga, ya, sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi, tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Masya Allah. Kita berharap mudah-mudahan para ibu yang solihah-solihah di sini, para ayah yang soleh-soleh di sana, semuanya bekerja sama, bersinergi, mengantarkan, membimbing anak-anak dan keluarga menjadi ahli-ahli surga. Sehingga kita masuk ke dalam surga dengan bahagia, dengan penuh keceriaan, ya. Berkumpul bersama-sama di Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita karunia untuk menjadikan kita mampu ya, membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi ahli-ahli surga. Meskipun barangkali kita mengalami banyak ujian dan rintangan. Tetapi ketika kita senantiasa optimis, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil
semuanya akan bisa menjadi terwujud ketika Allah sudah berkehendak. Semoga kita semua menjadi ibu-ibu yang mampu mengantarkan anak-anak kita ke dalam surganya. Dan kita menjadi ahli surga juga bersama-sama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya kelak. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita diskusi, barangkali masih cukup waktu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khair pada Ustazah Ari Aji ya, dengan banyak ilmunya tadi ya. Masya Allah ya. Memberikan semangat kepada kita, memberikan ilmu kepada kita untuk benar-benar lebih ya, lebih memperhatikan dan lebih untuk membina anak-anak kita ya. Bersama-sama dengan keluarga ya. Tidak hanya bertemu di dunia ini, tapi insya Allah nanti sampai di surganya nanti kita tetap bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum tanya jawab, monggo saya persilakan yang belum mengisi ini ya, kehadiran ya, di link ya, ada di chat ada ya, bisa mengisi dahulu ya. Monggo saya persilakan. Baik, sambil mengisinya ya. Saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya, kita berdiskusi bersama. Monggo saya persilakan. Di chat ya boleh, gini ya. Langsung monggo. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe monggo. Saya persilakan. Saya bisa bertanya, Bu Ani? Monggo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mengambil satu segmen pertanyaan dari arus bawah ya, dari Bu Ta'lim ya. Itu beliau kadang-kadang tuh bingung gitu ya. Bu, gimana Bu, suami saya tuh sudah berusaha untuk rajin ya, untuk sholat, untuk ibadah, ya, juga untuk pengajian, ya. Tetapi bapaknya itu masih sangat sulit sekali. Gitu. Bahkan sholat pun juga masih godang seperti itu. Ya. Sementara ya, dia punya anak-anak, ya, ada laki-laki dan perempuan seperti itu. Sehingga dia kebingungan dan dia kadang-kadang juga merasa tes terus gimana seperti itu. Ya. Nah, baru kita saling bisa berbagi ya. Dan yang kedua, ya, untuk hari ini, subhanallah, sebegitu ya agak banyaklah ya kondisi yang mana dari suami istri itu, ya, itu kadang suami ya Allah uji itu belum memiliki income ya, pendapatan yang cukup untuk anak dan istrinya. Ya. Nah, kemudian sebagai istri yang solihah dan sebagai ibu yang solihah, bagaimana mensikapinya terkait ya, anak-anak juga melihat bahwa bapaknya, ayahnya kok belum begitu mampu untuk mencukupi keluarga, tenaga seperti itu. Gitu Bu Ari Aji. Ya, syukron mohon responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ini Bu Ani. Monggo Bu Ari. Ya. Monggo. Baik, memang sebuah
kondisi yang memprihatinkan ya. Ketika seorang istri rajin, solihah begitu ya, berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik, tetapi justru suaminya dalam kondisi yang seperti itu gitu ya. Memang di masyarakat ini ada ya, ada orang-orang yang seperti itu. Saya dulu pernah punya tetangga, Bu, ketika saya tinggal di Bandung itu begitu. Istrinya rajin sekali ke pengajian, senang untuk beribadah, beramal soleh begitu. Tapi suaminya tidak, bahkan sholat pun tidak, gitu ya. Sholat pun tidak. Lalu kemudian si istri ini meminta saran, apa yang bisa saya lakukan supaya suami saya mau sholat dan tanpa suruhan saya begitu ya, karena sudah sering disuruh, sudah sering diminta untuk sholat, tetapi justru semakin jauh menampakkan diri ketidaksenangannya disuruh-suruh untuk sholat begitu ya. Nah, kemudian waktu itu suami saya mengatakan, coba ibu kalau sholat malam, itu sholat malam di samping tempat tidur suami. Lalu doanya agak diperkeras sedikit, meminta kepada Allah supaya memiliki imam yang soleh, menjadi pelindung keluarga, menjadi pemimpin keluarga, membimbing istri dan anak-anak ke arah yang baik, mengantarkan anak istri ke surga, dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diketuk hati suaminya supaya dia menjadi orang yang ahli ibadah begitu. Nah, dan itu dipraktekkan ternyata, Bu. Dipraktekkan. Jadi dia tidak lagi nyuruh-nyuruh suaminya sholat, tidak lagi marah ketika melihat suaminya tidak sholat, tetapi dia sendiri sholat malam, lalu berdoa, dan doanya diperkeras, sehingga pada saat suaminya dalam kondisi tidur ayam ya, yang tidur tapi dengar gitu ya. Nah, maka itu masuk ke dalam hatinya, akhirnya tahu-tahu dia sholat bahkan menjadi aktivis masjid. Waktu itu ketika saya mau pindah ke Solo itu dia sudah jadi muadzin dan takmir, ya. Jadi sholat begitu ya. Nah, karena apa? Karena seorang suami ketika dia disuruh-suruh istrinya itu ada apa? Gengsi ya, gengsi. Dan sehingga malah semakin menjauhkan dia dari masjid begitu. Nah, kemudian ada juga tip, saya pernah menjadi pembina anak-anak di Masjid Salman dulu. Di sana ada PAS, pembinaan anak-anak Salman ya. Itu anak kecil ketika kami mengajarkan tata cara sholat dan kemudian di akhir materi memesankan adik-adik nanti di rumah supaya adik-adik bisa sholat dengan baik, bisa cepat sholatnya bareng mama dan papa gitu. Ada seorang anak nyeletuk, kakak, papa saya nggak sholat, mama saya nggak sholat gitu ya. Jadi akhirnya dari mulut anak ini yang menyentuh hati ayah ibunya, akhirnya dia sholat gitu. Jadi memang selain kita menyampaikan secara lisan, permohonan kita kepada Allah itu lebih manjur ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetuk hati saudara kita, pasangan kita, dan seterusnya. Bahkan juga anak-anak kita. Ya, kalau yang saya praktekkan dalam kehidupan keluarga saya, ya, ketika saya melihat sesuatu yang saya kurang berkenan dilakukan oleh anak saya, pada saat saya sudah menegur, menasehati, tapi hasilnya belum signifikan, maka saya memperbanyak doa, kemudian membacakan Al-Fatihah untuk dia. Jadi saya sebut namanya, saya baca Al-Fatihah, lalu setelah saya baca Al-Fatihah, saya berdoa, ya Allah, mohon jadikan
anak saya demikian begitu. Nah itu saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan dari itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang merubah, yang membolak-balikkan hati. Nah, kemudian fenomena saat ini di mana secara ekonomi banyak sekali suami-suami yang penghasilannya tidak lebih banyak dari istri, bahkan ada suami-suami yang tidak bekerja begitu ya. Ya, memang menjadi sebuah penyebab ya. Salah satunya keharmonisan rumah tangga itu menjadi kurang ya. Nah, maka di situ diperlukan kearifan dari seorang istri dan gentleman-nya seorang laki-laki ya. Dia sebagai seorang suami, bagaimanapun kondisinya, seberapapun penghasilannya, dia tetap harus bekerja dan menafkahi keluarga. Di sisi lain, seorang istri yang memiliki penghasilan yang lebih besar, dia tetap harus ihtiram kepada suaminya karena dia punya kewajiban untuk menghormati suami. Nah, sehingga komunikasinya harus dibangun dengan baik supaya tidak terjadi pepecahan rumah tangga gara-gara faktor ekonomi. Nah, karena apa? Karena pertengkaran antara suami dan istri itu bisa melibatkan anak, dan anak itu harusnya tidak terlibat dalam pertengkaran ayah ibunya, ya. Maka kemudian rumah tangga jadi tidak baik. Ini yang tidak diharapkan. Tadi pagi saya kebetulan wawancara calon guru itu, ternyata ada satu hal ya, ada satu calon yang ini anak broken home, menjadi yatim piatu, bapak ibunya meninggal, ketika diamanahkan kepada wali berikutnya, saudaranya ternyata tidak amanah. Nah ini jadi kasihan sekali. Nah walaupun ini bukan dari ayah ibu kandungnya, tetapi walinya gitu ya. Nah maka kemudian anak ini yang harus diselamatkan ya, diselamatkan, dibina, didampingi, ruhiyahnya, nafkahnya, intelektualnya, sampai akhirnya dia bisa move on dari kondisi itu, gitu ya. Jadi memang kita semuanya selaku anggota masyarakat perlu juga untuk bersama-sama berkontribusi untuk memperbaiki keadaan kita semuanya, ya. Minimal dari doa kita, mendoakan saudara-saudara kita. Ya, saya ingat sebuah pesan seorang ustadz yang mengatakan, bisa jadi kita sedang tidur lelap, tiba-tiba bangun tidur dosa kita hilang karena doa saudara-saudara kita. Ada satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Hasr ayat 10 itu kan. Robbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita. Bahkan kita diajarkan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa kita, diampuni dosa saudara-saudara kita, para kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Itu luar biasa. Jadi kita biasakan doa-doa itu. Mudah-mudahan seorang suami yang tidak sholat, seorang suami yang belum mampu memberikan nafkah dengan baik, Allah berikan kemampuan ya, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kemudian taat dan mampu menafkahi keluarganya dengan baik. Demikian Bu Seti, mohon maaf apabila masih kurang pas jawabannya. Ya. Sah. Syukuran jazakumullah khair. Minyak Bu. Iya, oke. Jazakillah Bu Ari. Ngaten Bu Wah, iya, Seti. Ini ada pertanyaan juga di chatnya. Afwan Bu Ari. Jadi Ya. ini menyambung dari pertanyaan pertama ya.
Ya. fenomena ibu yang lebih banyak bekerja, banyaknya TKW dan lain-lain ya. Imbasnya adalah ketahanan keluarga bangsa ini. Sejauh Ya. mana negara mengaturnya, Bu Ari? Pembatasan TKW mungkin ya dan lain-lain. Beberapa daerah menjadi penyumbang TKW yang banyak. Suami ditinggal ya dengan anaknya. Kemudian penyaluran biologis, pengasuhan bagaimana? Perjuangan Salimah di poin ini yang sudah dilakukan gitu ya. Semoga Bu Ya. Ari. Untuk bagian bagaimana pemerintah mengaturnya itu mungkin bukan kewenangan saya menjawab ya, karena saya tidak terlibat dalam pemerintahan gitu ya. Tapi selama ini kalau dari sisi Salimah kita berusaha untuk bagaimana membekali para kaum ibu ya, membekali para kaum wanita untuk memiliki akidah yang baik, kemudian keterampilan yang bisa menjadikan mereka menjalani kehidupan ya dengan akidah yang kuat, kemudian memiliki keterampilan, maka insya Allah dia akan bisa menghasilkan nafkah, membantu nafkah suami yang kurang, tetapi tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul masalah yang cukup memprihatinkan ya, ketika para wanita, para istri keluar rumah bukan hanya sekedar bekerja di sekitar rumahnya, di sekitar kotanya, tetapi keluar negeri dalam waktu yang lama. Maka akhirnya banyak hal yang kemudian ditinggalkan ya. Meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, sehingga kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan pada tempat yang sebenarnya, ya, pada tempat yang hak, akhirnya juga menimbulkan perselingkuhan, menimbulkan pelecehan dan sebagainya, begitu ya. TKW yang di luar negeri, dia mendapatkan pelecehan dari majikan-majikannya, kemudian suami-suami yang ditinggalkan yang tidak memiliki keimanan yang kuat, kemudian dia menyalurkan nafsu biologisnya kepada orang-orang yang tidak halal dan sebagainya. Ini sesungguhnya masalah yang besar. Maka memang alangkah baiknya negara itu mengatur ini sebenarnya, ya, memberikan solusi-solusi ya. Jadi bagaimana supaya masyarakat, ya, orang-orang kita itu memiliki keahlian yang memadai sehingga dia bisa bekerja, bukan menjadi TKW ya. Yang TKW rata-rata jadi pembantu gitu ya. Nah, kemudian juga di sisi lain tentu para suami juga harus terus meningkatkan kapasitasnya ya. Dan tidak berhenti pada harus menjadi pegawai kayaknya begitu ya. Supaya dia bisa untuk menafkahi keluarga dengan cukup ya. Ini banyak sekali permasalahan kalau kita berbicara tentang ini ya. Pada saat salah satu timpang maka kemudian menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih besar. Jadi perjuangan Salimah di poin ini yang sudah dilakukan itu adalah dengan memberikan pembekalan kepada para kaum perempuan ya. Perempuan baik yang sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu maupun calon ibu gitu ya. Untuk mendapatkan pembinaan pendidikan baik secara akidah maupun secara keterampilan ya, ada skill. Jadi di Salimah itu ada program sister ya. Sekolah Ibu Salimah Terpadu. Untuk ibu-ibu yang masih usia produktif, usia muda gitu ya, itu lebih banyak fokus kepada pembinaan anak, kepada pembinaan ekonomi. Untuk ibu-ibu yang sudah sepuh ada lansia, sekolah lansia. Untuk anak-anak yang remaja itu ada salsa, sekolah pranikah Salimah. Ada juga Salimah Belia gitu ya.
Jadi dari berbagai lini kita upayakan, harapannya adalah perempuan-perempuan ini menjadi perempuan-perempuan yang tangguh ya. Memiliki kafaah dan kapasitas yang memadai sehingga dia bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang urusan pemerintah, bagaimana apakah membatasi TKW, ini saya belum begitu paham, jadi nanti harus cari-cari informasi dulu ya. Mudah-mudahan pemerintah kita banyak menyediakan lapangan kerja, memberikan peluang yang besar untuk masyarakat mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang memadai. Jadi bukan dikasih BLT, tetapi dikasih lapangan kerja dan keterampilan begitu ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang settle di dalam kehidupannya. Itu barangkali Bu pertanyaannya Bu siapa tadi? Bu Ika ya, Bu Ika Hidayati. Mudah-mudahan menjawab ya. Mohon maaf apabila masih kurang pas. Saya meskipun ada beberapa ya, ini ada Iya. 2 pertanyaan karena waktunya sudah mepet. Nanti lain kesempatan insya Allah ya. Nanti bisa di. Ya mungkin ini ada yang saya baca menjalin Ya, kedekatan monggo, dengan Bu anak Ari. ya Bu ya. Monggo Sada. Ya. Bagaimana kita menjalin kedekatan dengan anak yang kali ini begitu banyak tergoda dengan gadget ya. Ini masalah kita bersama, apalagi masa pandemi ya. Belajar banyak pakai gadget, belajar banyak menggunakan fasilitas-fasilitas online yang luar biasa, akhirnya mempengaruhi anak lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang tuanya. Maka kita harus berupaya untuk menciptakan suasana akrab, suasana nyaman dengan anak-anak kita. Kalau masih balita, kita tentu lebih banyak menyediakan permainan-permainan yang menarik bagi mereka ya, di luar gadget ya, menyediakan sarana, tidak harus mahal, tetapi sesuatu yang menjadikan anak-anak lebih aktif, memiliki aktivitas yang banyak untuk melakukan keterampilan-keterampilan dan sebagainya, sehingga dia lalai dengan gadgetnya gitu ya. Dia tidak lagi terpaku pada gadgetnya, tetapi dia kemudian menjalankan aktivitas yang lain gitu. Pada anak-anak yang remaja, kita berusaha untuk lebih banyak menjadi pendengar mereka, ya, supaya mereka mau menyampaikan isi hatinya, menyampaikan ide-idenya gitu ya. Dan anak generasi sekarang itu banyak sekali yang ide-idenya itu di luar pemikiran kita gitu ya. Kadang-kadang ternyata anak-anak sudah demikian jauh punya keterampilan, punya wawasan, sementara orang tuanya mandek gitu ya. Karena generasi milenial, generasi Z berbeda dengan generasi kolonial gitu ya. Nah, sehingga kita harus berusaha menyesuaikan diri supaya bisa berbicara dengan anak-anak kita. Bisa berakrab-akrab dengan anak-anak kita. Nah, pada saat kita sedang bersama, jangan masing-masing sibuk dengan HP-nya, tetapi kita sibukkan diri untuk berbicara, berkomunikasi dari hati ke hati, dan seterusnya. Sehingga hubungan kita dengan anak-anak kita menjadi lebih dekat. Begitu saya kira ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kekeliruan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita jalan yang benar, menjadikan kita istiqomah, dan organisasi Salimah mudah-mudahan semakin memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas. Demikian dari saya kembalikan kepada MC. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ari, mohon doa sekalian. Oh ya. Iya. Baik. Baiklah ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
kemudahan, memberikan kepada kita petunjuk dan bimbingan, serta menjadikan kita orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dari segala mara bahaya yang akan menjadikan kita orang-orang yang terlena dari hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang melenakan dan menjadikan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sami'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min qalbi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari hadapanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya-Mu, cahaya kebenaran yang akan menunjukkan kepada kami ke jalan kebenaran, cahaya kebenaran yang akan menyelamatkan kami di dunia ini dan menjadikan kami ahli surga. Rabbana ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami petunjuk-Mu, berikanlah kepada kami peringatan-Mu, berikanlah kepada kami kemudahan-Mu, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada-Mu. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa ta'ahadat ala nusrati fi syariatik wa wasikillahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah kepada Ustazah Ari atas ilmunya, atas doanya ya. Banyak sekali yang kita dapatkan pada kajian pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Jazakumullah. Nuhun sewu Bu Ani.
untuk presensi Bapak Ibu, baru 50% sampailah yang kita di presensi. penghujung acara, yaitu penutupan ya. Tapi sebelum ditutup ya, nanti ada sesi pengambilan gambar. Mohon kalau yang tidak punya uzur nanti bisa membuka kameranya ya. Sekalian ya, saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada panjenengan semua kedatangan karawuhan jenengan semuanya ya. Ini adalah kajian perdana setelah kita pandemi ya. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan dengan tema-tema yang lain ya. Jazakumullah. Kemudian juga saya selaku mewakili panitia mohon maaf bila ada yang kesalahan dan beberapa hal yang tidak berkenan ya dengan terselenggaranya acara ini ya pada kesempatan ini. Baik, monggo Bapak Ibu, saya persilahkan untuk membuka kameranya untuk ada sesi pengambilan gambar. Monggo.